Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah, kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu terhindar dari segala penyakit. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami kembali berdiskusi dengan kawan-kawan. Ya, tapi kali ini kita tidak melanjutkan pembahasan kita mengenai masalah remaja seperti pada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Kali ini kami ingin sedikit berdiskusi kepada kawan-kawan ini mengenai pandemi wabah COVID-19 yang saat ini sedang viral. Nah, kawan-kawan, setelah sekian lama kita berjuang menghadapi wabah COVID-19 ini, ternyata akhir-akhir ini kami menemukan ada beberapa opini yang kemudian sering muncul dan sering kami temui di lingkungan sekitar kami. Mungkin ini juga sering kawan-kawan temui di lingkungan kawan-kawan, itu mengenai komentar-komentar mengenai masalah ini. Nah, yang pertama kawan-kawan, adanya opini mengenai konspirasi virus corona. Kemudian adanya pula tanggapan bahwa sebenarnya kita sedang berperang melawan COVID-19 atau berperang melawan agama. Kemudian yang saat ini juga sedang viral itu adanya tagar Indonesia terserah. Nah, kawan-kawan, hari ini kita akan membahas 3 hal ini. Di sini kami mencoba mengajak kepada kawan-kawan semua untuk berdiskusi, yaitu dengan kami menyampaikan pendapat kami atau pandangan kami mengenai 3 hal ini. Kami mengajak kawan-kawan, mari sama-sama kita berpikir cerdas dalam menghadapi pandemi corona ini. Bagaimana kita mengimplementasikan iman, ilmu, amal yang kita miliki dalam menghadapi COVID-19. Ya, jadi kawan-kawan, silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman antara apa yang kawan-kawan pikirkan dengan apa yang menjadi pandangan kami. Nah, sebelum lanjut, pastikan kawan-kawan semua sudah klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video kami yang lainnya. Jika berkenan, silahkan kawan-kawan share video ini ke teman kawan-kawan agar dapat membantu mendukung channel kami, agar channel kami bisa lebih berkembang lagi dan kami bisa lebih semangat dalam memberikan bahan-bahan diskusi kepada kawan-kawan semua. Nah, langsung saja kawan-kawan, pada kesempatan kali ini mohon kawan-kawan simak dengan baik apa yang kami kemukakan. Nah, kawan-kawan, virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata kehidupan manusia di seluruh dunia. Mulai dari interaksi sesama manusia maupun proses hubungan dengan Tuhan. Wabah virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Salah satunya adalah dampak pada aktivitas agama. Nah, di Indonesia sendiri kawan-kawan, misalnya telah dihimbau agar sholat Jumat diganti dengan sholat duhur di tempat kediaman kita masing-masing. Dan meninggalkan sholat tarawih dan sholat id di masjid atau di tempat-tempat umum lainnya. Dan ternyata kawan-kawan, ada beberapa yang beranggapan bahwa himbauan ini dianggap terlalu berlebihan. Karena mereka menganggap bahwa masa hanya karena wabah sampai-sampai semua kegiatan ibadah seolah-olah diberhentikan. Nah, tentunya kawan-kawan, semua himbauan-himbauan ini telah dikaji dan disepakati bersama oleh pemerintah dan otoritas keagamaan. Nah, pastinya kawan-kawan, ini semua untuk kebaikan bersama. Jadi kawan-kawan, mari kita tetap menjaga iman kita beserta ilmu kita untuk tetap berpikiran baik dalam menanggapi himbauan ini. Dan mari kita mengamalkan agar semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berakhir.
Nah, kawan-kawan mungkin telah menyadari, akibat dari wabah COVID-19 ini, dari segala sektor, baik itu dari sektor pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, tentu ada efek yang ditimbulkan dari berbagai sektor ini. Jadi kawan-kawan, marilah kita sama-sama tetap berusaha memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Tentunya dengan mengikuti himbauan-himbauan pemerintah mengenai protokol pencegahan COVID-19. Atau kawan-kawan bisa melihat video kami yang sebelumnya. Nah, kawan-kawan, setelah sekian lama kita berjuang menghadapi wabah COVID-19 ini, akhir-akhir ini muncul atau viral beberapa opini yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini, yang memaksa kami untuk berdiskusi dengan kawan-kawan. Nah, kawan-kawan harus ketahui bahwa apa yang kami sampaikan ini hanyalah pandangan kami. Jadi, mohon kawan-kawan tetap berpikir secara bijak, dan kalau ada pandangan kawan-kawan yang berbeda dengan kami, mohon kawan-kawan sampaikan dengan bijak melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, adapun yang kami maksud di sini, yaitu yang pertama, opini COVID-19 hanyalah sebuah konspirasi. Kedua, saat ini kita sebenarnya sedang berperang melawan COVID-19 atau berperang melawan agama. Kemudian yang ketiga, adanya tagar yang viral yaitu Indonesia terserah. Nah, kawan-kawan, mengenai opini COVID-19 hanyalah sebuah konspirasi, menurut pandangan kami kawan-kawan, ini tidak ada masalah. Apakah kawan-kawan mempercayai bahwa COVID-19 hanyalah sebuah konspirasi atau bukan? Itu boleh-boleh saja. Boleh saja kawan-kawan percaya, dan boleh juga kawan-kawan tidak percaya. Namun, pandangan kami mengenai hal ini, kawan-kawan jangan sampai berpikiran bahwa inilah hanya sebuah konspirasi, dan untuk kepentingan pembuat konspirasi tersebut. Sehingga, kawan-kawan tidak lagi peduli dengan wabah COVID-19 ini. Sehingga, kawan-kawan tidak lagi peduli dengan himbauan-himbauan pemerintah. Dan jangan sampai kawan-kawan berpikiran yang tidak baik terhadap pemerintah. Misalnya, kawan-kawan berpikiran bahwa pemerintah saat ini sedang menjalankan atau sedang dibodohi dengan teori konspirasi COVID-19 ini. Dan yang lebih parahnya lagi kawan-kawan, jangan sampai karena kawan-kawan beranggapan bahwa ini hanyalah sebuah konspirasi, sehingga kawan-kawan beranggapan bahwa virus ini sebenarnya tidak ada. Kawan-kawan harus pahami bahwa baik ini betul konspirasi atau bukan, yang jelas wabah COVID-19 betul adanya kawan-kawan. Dan sekarang sudah banyak yang terinfeksi. Jadi kawan-kawan, kita harus tetap waspada dan tetap menjalankan protokol pencegahan COVID-19. Nah, yang kedua kawan-kawan, mengenai komentar, kita ini sedang berperan melawan COVID-19 atau berperang melawan agama. Nah, mungkin kawan-kawan pernah temui komentar semacam ini, baik di lingkungan sekitar kawan-kawan ataupun melalui media sosial. Ada yang berkomentar mengenai himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah di masjid. Akhir-akhir ini kawan-kawan, kami sering menemui komentar-komentar seperti ini. Misalnya ada yang berkomentar, mengapa sih pusat perbelanjaan seperti mal, pasar, dan lain sebagainya dibiarkan beroperasi? Bahkan ada konser yang dibiarkan berlangsung, sedangkan tempat ibadah ditutup. Jadi sebenarnya kita ini sedang berperang melawan COVID-19 atau kita berperang melawan agama? Nah kawan-kawan, tentunya kami berpandangan bahwa pandangan semacam ini sebaiknya janganlah ada. Tentunya kita semua orang yang beriman. Maka dari itu, sebagai orang yang beriman, kita jangan terjebak dalam pemikiran semacam ini. Jangan kita membandingkan antara masjid yang ditutup dengan pusat perbelanjaan yang dibiarkan beroperasi. Karena kawan-kawan, menurut kami, ini bukanlah sesuatu yang sebanding dan bukan sesuatu yang pantas untuk diperbandingkan. Kawan-kawan harus pahami
Kalau kita memiliki iman yang kuat, tentu kita memiliki ilmu yang banyak. Jadi kawan-kawan, dalam mengamalkan semua ini, pasti kita bisa dengan menggunakan pemikiran yang cerdas. Nah oke kawan-kawan, misalnya kita anggap semacam ini. Mereka yang tidak peduli dengan wabah COVID-19 dan tidak ingin mengikuti himbauan mengenai protokol pencegahan COVID-19 adalah mereka orang-orang yang kurang cerdas. Apakah kita mau ikut-ikutan kurang cerdas seperti mereka? Nah, tentunya tidak kawan-kawan. Sebagai orang yang beriman, tentu kita memiliki pemikiran yang lebih cerdas. Bahwa dengan berada di tempat keramaian, besar kemungkinan wabah COVID-19 akan menular. Jadi kawan-kawan, ketika ada sebagian orang di luar sana yang berperilaku kurang cerdas, contohnya misalnya, ada orang yang rela berada di keramaian hanya untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan, maka kita sebagai orang cerdas, janganlah mengikuti perilaku semacam ini. Kita jangan menurunkan level pemikiran kita kawan-kawan, dengan kita membandingkan hal-hal atau sesuatu yang tidak sebanding. Nah, misalnya yang saya katakan tadi, kita membandingkan masjid yang seolah-olah ditutup dengan pusat perbelanjaan yang dibiarkan beroperasi. Marilah kita bijak dengan kita berpikir secara cerdas. Nah, selanjutnya kawan-kawan yang ketiga, mengenai adanya tagar Indonesia terserah. Mengapa kawan-kawan pernyataan ini bisa muncul, bahkan viral? Menurut kami, ada yang beranggapan bahwa ini karena akhir-akhir ini adanya kelonggaran mengenai penanganan COVID-19. Misalnya saja, dibiarkannya salah satu bandara kembali beroperasi. Adanya kerumunan saat penutupan salah satu restoran cepat saji. Pelaksanaan PSBB yang dianggap kurang maksimal. Dan masih ada masyarakat di beberapa daerah yang kurang peduli. Terlihat masih adanya beberapa keramaian. Nah, ini semua dianggap tidak sesuai dengan perjuangan tim medis yang berjuang menangani COVID-19. Nah, sebenarnya kawan-kawan, menurut kami ini sebuah peringatan. Marilah kita sama-sama mematuhi himbauan pemerintah. Jangan kita buat mereka kecewa yang selama ini telah berjuang 24 jam menangani COVID-19. Kita jangan pernah berhenti berusaha mencegah atau menghentikan penyebaran virus corona ini. Nah, kawan-kawan, kami juga menemukan katanya dari pihak WHO mengatakan virus ini katanya tidak akan pernah hilang. Nah, kawan-kawan, ini jangan mematahkan semangat kita untuk tetap berjuang mencegah penyebaran virus corona. Karena selama kita berusaha, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-terusan berada dalam ujian ini. Cuman mungkin belum waktunya. Nah, untuk kawan-kawan juga yang saat ini berada jauh dari keluarga dan belum bisa mudik, yakinlah bahwa pengorbanan kawan-kawan tidak akan sia-sia. Kawan-kawan berkorban demi orang-orang banyak. Ketika kawan-kawan ikhlas, insya Allah pahala kawan-kawan akan terus berlipat ganda. Yakinlah kawan-kawan bahwa Tuhan itu ada dan tidak pernah tidur. Ya, terima kasih kawan-kawan.